Menyusul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Oke, Bisa. kita bertemu lagi pertemuan hari ini, data analytics kelas B ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita bakal belajar mengenai visualisasi data. Nah, kemudian nanti kita akan melihat mengenai Power BI. Oke, saya izin share screen untuk materinya. Oke, apakah apa namanya materi saya PPT udah kelihatan? Udah, Oke, Bu. oke, siap. Nanti saya mulai aja. Jadi visualisasi data. Jadi kenapa sih benar apa itu visualisasi data? Jadi visualisasi data itu adalah penggunaan grafik atau gambar bantu memahami data secara lebih mudah dan cepat. Jadi ketika teman-teman dikasih data nih, ada kayak data tabular, ada baris dan kolom, teman diminta untuk pelajari data tersebut. Jadi kalau bentuknya itu data baris kolom, pasti teman-teman udah kayak apa ya, malas duluan, terus ngelihatnya. Jadi teman-teman harus ngeliatin satu-satu, terus memahami, oh maksud dari data tabel ini tuh apa sih, kayak gitu kan. Nah, em, dengan adanya visualisasi data, teman-teman kalau melihat data dalam bentuk gambar, jadi teman-teman itu bisa lebih cepat memahaminya. Contoh di sebelah kanan ini ada data target dan realisasi dari sebuah perusahaan. Nah, kalau teman-teman memvisualisasikan data itu dalam bentuk bar chart, misalkan ada kayak lihat kan ini ada kayak biru ini target, kemudian hijau ini realisasi. Jadi dengan visualisasi data dari data yang bentuknya tabular kayak gini, terus divisualisasikan dengan melihat si data tabular kan, teman-teman bingung nih, oh dia tahu program A itu 24 targetnya realisasi apa sekitar, terus program B itu ada targetnya 36 kemudian realisasinya itu 24. Oh oke, ada angkanya. Lalu kemudian apa? Teman-teman harus memahaminya dulu. Oh, bentar, targetnya ini 36 lebih besar dari realisasi ya. Oh, berarti realisasinya belum ya. Itu kan kayak butuh effort lebih ya. Ngerti sih ngerti, tapi butuh effort lebih untuk apa namanya mendapatkan insight-nya. Harus lihat lagi program C 3863. Bentar deh, ini tuh yang lebih besar tuh yang mana ya? Target atau realisasinya? Oh, realisasinya lebih besar. Berarti udah melampaui realisasi ya. Oh, berarti ya nih udah bagus kayak gitu kan. Jadi ngerti sih ngerti, tapi emang butuh effort atau butuh waktu lebih untuk memahaminya. Oke, sebentar ya. Jadi ngerti sih ngerti, tapi emang butuh effort lebih, waktu lebih untuk mendapatkan insight-nya. Kemudian kalau memang, kalau datanya itu divisualisasikan, itu kan kita bisa lebih cepat ya nangkepnya. Oh, ini program A, yang hijau realisasi. Oh, berarti dia udah melampaui target nih, malah lebih banget dari target yang ditentukan. Oh, bagus nih program A gitu. Ntar ditelisik lagi program A tuh isinya program tentang apa sih gitu kan. Terus program B, oh program B belum nyampe target nih, realisasinya masih setengah lebih nih, belum pokoknya belum melampaui. Oh, ya udah kita evaluasi program B ini program tentang apa sih gitu kan. Jadi dengan melihat visualisasi data bentuknya bar chart, jadi lebih lebih apa ya, lebih mudah untuk menemukan pola, menemukan trennya, serta bahkan nanti kalau kita menggunakan grafik tertentu, misalkan kayak scatter plot, kita bisa mengetahui ada anomali dalam data. Kayak gitu. Jadi kenapa visualisasi data itu penting? Karena dapat membantu kita menemukan pola, tren, dan lain sebagainya itu dengan lebih cepat. Kayak gitu. Selanjutnya, um, ketika kita berbicara mengenai visualisasi data, kita kan menggunakan berbagai macam grafik ya. Jadi ada beberapa grafik. Tadi salah satu contohnya ini adalah bar chart. Nah, kemudian
Hmm, ada grafik apa lagi yang bisa kita pakai buat visualisasi data? Terus kapan sih kita harus menggunakan bar chart? Kapan kita harus menggunakan pie chart, line chart, dan lain sebagainya? Jadi pertama kita bahas mengenai bar chart. Jadi kapan sih kita harus menggunakan bar chart gitu? Bar chart digunakan ketika kita ingin membandingkan nilai. Jadi kita punya dataset itu ada data kategorinya. Tadi kayak contoh tadi ada program A, program B, program C, dan D. Itu kan kategorisasi program ya. Nah itu kita tepat atau kita dapat mempertimbangkan untuk menggunakan bar chart untuk visualisasi dataset kita kayak gitu. Jadi kalau ada nilai kategori, nah itu kita bisa mempertimbangkan, oh ada nilai kategori nih, oh bisa nih pakai bar chart karena biasanya kita akan membandingkan apa ya tujuan visualisasinya itu biasanya salah satu insight yang bisa kita tampilkan itu adalah membandingkan antar kategori kayak gitu kan. Nah, membandingkannya gimana ya? Tepat atau baik atau dianjurkan kita menggunakan baca kan bisa kelihatan tuh perbandingannya. Misalkan program A dengan program B ini yang begitu program A, juga program B kayak gitu kan. Jadi pertama, ketika si tipe data, datanya itu ada data kategori, kita bisa menggunakan bar chart. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika datanya itu bentuknya adalah data discrete atau data kategorikal yang tadi poin pertama ya, kalau misalkan data adalah data discrete, nah itu cocok juga menggunakan diagram batang atau bar chart. Nah, data discrete itu data kayak apa sih? Data disk itu kayak data bilangan bulat. Jadi kayak ada angka yang angkanya itu jelas tetap ada batasnya. Jadi kayak pokoknya kayak bilangan bulat gitu, kayak umur deh. Kamu umurnya berapa? 17 tahun. Kamu umurnya berapa? 25 tahun. Kamu umurnya berapa? 29 tahun. Itu kan udah jelas ya angkanya tetap ada batasnya gitu. Jadi nggak ada desimalnya, nggak ada koma-komaannya gitu. Nah, angka yang jelas tetap dan nggak ada koma-komaannya itu adalah data diskrit. Nah, data discrete ini kalau datanya data discrete kemudian ada kategorinya. Nah, itu bisa kita pertimbangkan untuk menggunakan data untuk visualisasi datanya. Data discrete biasanya berupa angka atau kategori yang hanya mungkin dalam jumlah yang terbatas atau hitungan yang tetap kayak umur itu. Terus tadi ada apa? Ada target, kemudian ada realisasi. Itu kan kayak jumlahnya itu tetap ya kayak gitu. Nah, kemudian um, data discrete itu, bar chart itu ideal untuk menunjukkan perbedaan jumlah atau frekuensi dalam data. Jadi tadi perbedaan kita kayak perbandingan data ya maksudnya. Jadi kayak si target dan realisasi ini kan perbandingan juga yang membandingkan angka atau data target dengan data realisasi. Nah, kemudian itu budget juga bisa digunakan ketika kita ingin menunjukkan frekuensi dalam data. Jadi, misalkan ada data em, mahasiswa, bukan deh, siswa SD, terus dia itu em, apa ya, dia itu telat telat ketinggalan bus sekolahnya tuh berapa kali. Misalkan di hari Senin dia ketinggalan, Selasa ketinggalan, Rabu ketinggalan, ketinggalan terus kayak gitu kan. Nah, terus dia tuh frekuensi dia ketinggalan di sekolah itu tuh bisa kita apa namanya tampilkan itu dalam bentuk bar chart Kak, gitu. Karena dia itu adalah frekuensi. Nah, salah satu contoh penggunaan kalau di saat ini tuh kayak membandingkan penjualan produk per bulan atau per wilayah. Jadi misalkan kayak gini, di x-axisnya ini adalah bulan yang misalkan Januari, Februari, Maret, April. Nah, terus ada si Y-nya ini adalah produk yang terjual. Bahkan Januari itu 10, Februari melonjak, Maret, April. Ini kan dia membandingkan terus jumlah datanya itu kan produk yang dijual itu kan pasti discrete ya berapa produk yang terjual. Oh, 50, berapa produk yang terjual 100 kayak gitu kan angka bulat dan tetap dan jelas dan pasti gitu yang nggak ada kelanjutan nggak ada desimal desimalnya. Nah itu apa bisa menggunakan bar chart atau diagram batang.
Selanjutnya ada diagram garis atau line chart. Jadi kapan kita menggunakan diagram garis? Jadi diagram garis digunakan ketika kita itu ingin menunjukkan tren data secara berkelanjutan atau time series. Jadi kalau teman-teman punya datasetnya itu ada waktunya. Jadi kayak ada produk yang dijual per waktu. Jadi kan ada waktunya ya, ada kolom waktunya lah gitu. Berhubungan dengan waktu. Jadi ingin melihat hmm, data tersebut relatif terhadap waktu atau time series gitu. Nah, kita Oh tuh iya. bisa menggunakan line chart kayak gitu. Kita bisa menggunakan line chart. Jadi line chart itu cocok untuk data yang memiliki hubungan antar waktu atau data kualitatif yang berkesinambungan. Ini fungsinya yang ada waktunya. Nah, kemudian line chart itu ideal untuk mengidentifikasi pola atau tren jangka panjang. Kalau teman-teman misalkan punya data COVID di bulan enggak selama tahun 2020 misalkan gitu ya, 2020 terus di bulan Januari, terus ini ada bulan Februari, terus ada Maret. Nah, terus di Januari itu yang terjangkit COVID misalkan, atau yang masuk rumah sakit misalkan ada indikasi COVID 26, terus Februari itu 32, terus di Maret itu ada 49 misalkan gitu. Nah, ini kan adalah data yang berhubungan dengan waktu kan. Um, Pokoknya ada hubungannya dengan waktu. Dia itu bisa 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 melacak bisa menunjukkan data relatif terhadap waktunya. Ini relatif terhadap bulan Januari, Februari, Maret. Nah, ini kita bisa pakai line series, line chart. Ini kan data time series. Dan aku misalkan kayak gini. I, J, F, M. Nah, ini tuh ada 26, 22, 49. Terus digarisin. Nah, ini line chart. Jadi, kalau data setnya itu ada waktunya, ada date-time-nya, terus teman-teman juga tujuannya, teman-teman juga memiliki tujuan visualisasinya itu pengen menunjukkan time series atau em, data, tapi dilihatnya berdasarkan waktu. Datanya apapun itu, data penjualan atau data terjangkit COVID itu dilihatnya berdasarkan waktu. Jadi x-aksisnya itu berdasarkan waktu. Ya, teman-teman bisa pakai line chart kayak gitu. Contoh lainnya itu ada melacak perkembangan harga saham. Ya, sama ya. Jadi perkembangan harga saham dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada pie chart. Ada pie chart. Jadi diagram lingkaran. Jadi kapan diagram lingkaran ini bisa digunakan? Jadi diagram lingkaran ini bisa digunakan ketika kita itu ingin menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan. Jadi misalkan teman-teman itu memiliki data, nah teman-teman itu ingin menunjukkan bagian dari sebuah data terhadap keseluruhannya atau apa ya proporsi proporsi sebuah data dibandingkan dengan data keseluruhan dari dataset. Contoh mudahnya kayak gender deh. Teman-teman punya data, misalkan populasi gender di kelas B, data analitik deh. Nah, itu misalkan si perempuannya ini ada 15, terus laki-lakinya juga ada 15. Nah, bentuk pie chart-nya ini akan seimbang kan 15-15 kayak gitu. Nah, teman-teman ini tujuannya ingin menunjukkan proporsi sebuah data terhadap data keseluruhan atau data lainnya kayak gitu. Jadi, kata kuncinya proporsi kayak gitu. Atau bisa juga teman-teman ini kan misalkan menunjukkannya angka bilangan bulat ya. Nah, teman-teman juga bisa menunjukkannya itu persentase dari keseluruhan. Misalkan ini berarti 50%, 50% kayak gitu kan. Jadi kata kuncinya adalah jika teman-teman ingin hmm, memvisualisasikan data, tapi tujuan visualisasinya itu adalah ingin menunjukkan proporsi sebuah data terhadap data lainnya atau keseluruhan data. Nah, itu teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menggunakan pie chart atau diagram lingkaran. Nah, misalkan nih tadi kan kita tahu ada data gender ya, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki. Nah, perempuan laki-laki ini itu
bisa dijumlahin kan, dan ketika dijumlahkan itu jadi satuan utuh kan, jadi tadi ada 15 sampai 15 20. Ya itu berarti udah poin kedua ini udah terpenuhi kan, jadi bisa dijumlahkan satu satuan menjadi utuh. Kayak gitu. Terus contohnya apalagi sih agama ya. Jadi di suatu RT itu ada berbagai macam agama kan. Jadi klasisnya punya agama macam-macam. Jadi kayak ada Islam, terus ada Kristen, nah, Katolik, Hindu, Buddha, Kongo, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh ingin melihat proporsi tiap-tiap agama di RT tersebut itu seberapa besar. Lagi-lagi proporsi, karena itu bisa teman-teman nampilinnya itu pakai pie chart kayak gitu. Oke, di sini juga sih contohnya ada anggaran dalam berbagai kategori. Jadi teman-teman punya acara, terus teman-teman membagi teman membagi teman-teman lainnya tuh jadi beberapa divisi, ada divisi konsumsi, divisi dokumentasi. Nah, terus teman-teman ini punya anggaran misalkan berapa ya, 100 juta gitu ya, 100 juta. Terus teman-teman bagi-bagi buat divisinya, misalkan divisi konsumsi buat beli makan, dokumentasi buat beli kamera itu, misalkan second. Terus divisi acara buat buat mengundang moderator atau tamu. Nah, itu teman-teman bagi lagi. Jadi um, konsumsi dapat berapa, acara dapat berapa, dokumentasi dapat berapa. Nah, itu bisa teman-teman ketika ingin presentasi tentang anggaran itu bisa pakai pie chart ini. Kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi grafik namanya scatter plot atau diagram pencar. Nah, kapan kita menggunakan diagram pencar ini atau scatter plot ini? Jadi scatter plot ini digunakan ketika kita ingin menunjukkan hubungan antar dua variabel. Nah, variabelnya ini adalah variabel numerik. Jadi, ketika kita ingin menunjukkan sebuah hubungan antar dua variabel, apakah mereka itu sebenarnya saling saling berhubungan nggak sih atau saling mempengaruhi nggak sih? Nah, kita itu bisa pakai scatter plot. Terus poin kedua cocok untuk data yang ingin dilihat korelasinya. Nah, terus berguna untuk menemukan pola. Bahkan kita bisa melihat outlier atau data penyicilan gitu dari dataset yang kita miliki. Terus kita bisa melihat dengan menggunakan scatterplot ini hubungan antar dua variabel data. Kayak gitu. Oke, contohnya kayak apa sih? Misalkan kita punya data nih, data, um, data, data apa ya? Um, Iklan. Ya udah kita pakai yang contoh ini aja. Ini iklan. Terus di sini ada penjualan. Nah, terus datasetnya munculnya tuh kayak gitu. Nah, terus ada juga satu kemungkinan atau outlier. Terus ketika kita lihat, oh ini data-datanya scatter plot ini yang berpenjamnya dia kayak membentuk pola, yang membentuk pola diagonal menuju ke atas. Kalau kita pahami, berarti semakin banyak iklan itu penjualan juga semakin besar. Semakin banyak iklan penjualannya semakin besar, kayak gitu kan. Nah, itu berarti scatter plot ini menunjukkan keterhubungan antar dua variabel. Ternyata ada nih hubungan antara uh, jumlah iklan dengan jumlah produk yang nantinya akan terjual. Bisa juga hubungannya itu kebalik gini kan. Misalkan contohnya apa? Contohnya adalah jumlah polusi, kecepatan deh, ini kecepatan. Jadi jumlah polusi ya, polusi. Nah, terus datanya itu enggak, ini P, ini P. Nah, P ini kecepatan kendaraan, kecepatan mobil, terus ini P ini adalah polusi. Terus datanya itu, data setnya kita dapatnya kayak gini, kayak, kayak gini. Nah, terus kalau kita lihat, oh ini polanya miring gini deh. Miring gini. Kita coba pahamin, oh iya semakin semakin banyak polusi, kecepatan mobilnya itu semakin rendah. Nah, semakin kencang mobilnya, polusinya itu semakin sedikit. Jadi kalau macet kan mobil, misalkan ini adalah data
Jalan Sudirman ya, Jalan Sudirman gitu. Jalan Protokol Sudirman di Jakarta Pusat. Nah, terus kita lihat oh datanya miring diagonal tapi ke kanan bawah gini. Oh iya, terus kita coba pahamin. Oh iya, kalau di suatu jalan terus apa ya, mobilnya itu jalannya cepat. Jadi kan di jalan tersebut nggak banyak asap kan, karena kan mobilnya hanya numpang lewat aja kan, dia nggak macet. Beda halnya dengan kalau macet. Nih kalau macet kecepatannya kan berarti rendah tuh, mobil sering ngerem atau jalannya pelan. Nah, otomatis kan banyak asap knalpot keluar kan di lokasi tersebut karena kan dia macet. Nah, berarti semakin tinggi polusinya. Nah, itu kan juga menunjukkan keterhubungan dengan adanya scatter plot tadi yang tadi. Terus tadi ada juga kan yang keluar sini kan dari nggak mirip, nggak deketin garisnya. Nah, dia ini adalah outlier, ada dataset yang tiba-tiba beda sendiri aja, pengen beda. Nah, itu adalah outlier. Kemudian selanjutnya ada histogram. Jadi histogram ini bentuknya mirip kayak bar chart. Nah, tapi apa sih histogram ini? Nah, kan, jadi ketika kita ingin melihat distribusi atau frekuensi data. Jadi misalkan kalau teman-teman kemarin belajar statistik, terus ada kayak data apa ya, data nilai mahasiswa ini aja deh, kayak contohnya nilai ujian siswa. Jadi ada yang nilainya 70, di rentang 70 sampai 80 terus dia dapatnya 70,5 gitu, atau um, 75,5 gitu kan. Ini kan data kontinu ya tadi, data nilai ujian siswa. Terus uh, untuk menunjukkan frekuensi juga. Jadi yang dapat 75,5, yang dapat data kontinu itu ada berapa orang. Nah, itu cocok untuk menggunakan histogram kayak gitu. Itu untuk histogram. Nah, tadi kan kayak ada itu ya, kayak ada ketentuan kapan kita sebaiknya menggunakan grafik A, kapan kita sebaiknya menggunakan grafik B, dan lain sebagainya. Nah, jauh sebelum kita memilih kapan harus menggunakan grafik apa, itu hal pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah memahami datanya terlebih dahulu. Jadi ada di tahapan ini memahami data. Jadi teman-teman tadi dikasih Excel sama atasannya teman-teman. Terus ini coba berikan saya insight dari data Excel ini. Nah, terus teman-teman buka kan. Terus teman-teman pahami dulu. Kolomnya itu ada apa aja. Oh, ada kolom target, ada kolom realisasi. Oh, ini berarti data terkait marketing ya, penjualan. Kan teman-teman bisa buka dulu, berarti kan mempelajari datanya tersebut, mempelajari datanya terlebih dahulu, kemudian memahami datanya, baru baru teman baru 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 teman-teman bisa menentukan tujuan dari visualisasinya teman-teman. Misalkan teman-teman dikasih data, terus ada kolom target, ada kolom realisasi, terus ada kolom date and time ya. Misalkan uh, tanggal transaksi. Tanggal transaksi bentuknya itu date and time, kayak ada month, terus ada year-nya, terus ada day-nya, day, month, year. Nah, terus ada target sama realisasi juga. Nah, berarti kan teman-teman udah memahami data. Oh, ini data penjualan ya, data marketing. Oke, udah ngerti, udah ada kolomnya, udah ngerti juga. Oh, ada kolom ini. Oh, kemudian teman-teman jadi tahu kan, ini poin keduanya, tujuan visualisasi data. Udah memahami datanya, teman-teman jadi tahu nih, oh dengan data yang tersedia ini, kolom yang tersedia ini, saya tuh bisa nampilin insight nih, misalkan saya bisa nampilin um, apakah setiap bulan itu realisasinya, targetnya itu terpenuhi atau enggak. Jadi kan misalkan date and time itu mana kok sorry. Nah, ini apa ada Oktober, misalkan 15 Oktober, terus 16 Oktober, terus sebelumnya itu ada 6 Oktober, 6 September, pokoknya tanggal-tanggal transaksinya, terus 7 September dan lain sebagainya. Nah, terus teman-teman jadi punya ide nih, ada punya tujuan untuk memvisualisasikan sesuai dengan karakter dataset yang teman-teman miliki setelah teman-teman paham gitu kan. Terus, oh saya bisa nih pakai atau memvisualisasikan data, saya tuh pengen melihat apakah tiap bulan target dan realisasi itu tercapai. Oh, saya bisa bikin filter nih, filternya bulan.
Terus nanti saya ngebandingin, ah ini kan datanya, oh pokoknya teman-teman tuh punya tujuan dulu. Oh saya kebayang nih mau bikin bar chart, terus ada filternya. Nah terus teman-teman mulai masuk nih ke slide berikutnya tadi, menentukan kira-kira tipe data apa yang, sorry, jenis grafik apa yang bisa saya pakai. Nah, teman-teman sebetulnya memahami dulu jenis datanya teman-teman. Tadi yang target itu integer nih, bilangan bulat. Eh, Bukan continue, terus realisasi juga bilangan bulat. Oh, ini date time. Oh, ya udah berarti untuk membandingkan saya bisa nih pakai bar chart gitu. Jadi udah pelajarin datanya tersebut, udah pelajarin datanya dulu. Terus teman-teman tahu kolomnya apa aja, datanya apa, kira-kira bisa bercerita tentang apa, teman-teman jadi tahu tujuan si prosesnya teman-teman itu apa. Oh, salah satu insight yang bisa saya berikan ke bos tuh nanti apakah tiap bulan targetnya terpenuhi atau tidak. Terus bisa teman-teman ulik lagi kira-kira dari datanya, datasetnya yang teman-teman pelajarin itu dapat insight apa lagi kan. Terus nah, teman-teman pelajarin jenis datanya. Oh, jenis datanya ini discrete. Oke, oke. Berarti bisa kita menyesuaikan grafiknya sesuai dengan jenis data yang kita miliki. Kayak gitu. Baru tadi yang saya sebelumnya tuh kepake. Jadi, oh datanya discrete. Perbandingan, oh ya udah saya pakai bar chart. Terus nanti yang bulan saya jadiin filter aja deh. Nah, kemudian teman-teman menggunakan grafik dan apa ya, keterbacaan grafiknya itu pastikan jelas. Jadi kayak kalau misalkan di Excel tuh kadang apa ya, kita mau pakai bar chart, terus teman-teman udah pakai label axis di sini, x axis, terus di sini teman-teman tambahin lagi label, terus kadang-kadang labelnya itu panjang, terus kadang-kadang bisa nutupin chart di sampingnya. Nah ini teman-teman coba akalin aja biar nggak saling tumpang tindih atau saling menutupi. Jadi keterbacaannya jelas. Entah labelnya teman-teman batasin atau value-nya itu teman-teman singkat, misalkan jadi beberapa kata aja biar semua itu kebaca atau dikasih apa ya, dikasih hmm, kayak semacam legend gitu. Ini legend yang menjelaskan kan kalau tadi value-nya teman-teman singkat, ya udah ada legend yang menjelaskan di sini. PJG itu apa ya, panjang, LDR itu apa, lebar, kayak gitu. Teman-teman akalin aja biar tujuannya apa, biar semua orang yang melihat grafiknya teman-teman itu bisa baca jelas. Kemudian ini ada contoh kasus penelitian grafik. Contoh kasus pemilihan grafik berdasarkan ukuran. Jadi ketika teman-teman ingin menunjukkan distribusi, tujuan visualisasinya itu distribusi, teman-teman pakai histogram. Kalau ingin menampilkan komposisi atau porsi itu, nah itu pakai pie chart. Kemudian untuk mengidentifikasi tren, tren kan biasanya dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, dari waktu ke waktu. Nah itu pakainya line chart. Kemudian untuk membandingkan nilai, itu bisa pakai bar chart. Kemudian kalau menunjukkan hubungan atau apakah ada korelasi antar variabel, nah itu bisa menggunakan scatter plot. Jadi ketika teman-teman ingin apa ya, ingin membuat visualisasi data, cukup ingat-ingat aja nih kata kunci. Selanjutnya tadi kita udah sering ngomong discrete continue. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua data? Tadi kita udah tahu kalau discrete itu adalah bilangan bulat, bilangan yang jelas, bilangan yang ada batasnya, nggak ada desimalnya. Nah, itu adalah discrete. Sementara kalau data continue itu kebalikan dari discrete, dia itu berkelanjutan, dia itu punya desimalnya kayak gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak tinggi badan. Misalnya kalau teman-teman ngecek di rumah sakit, tinggi badan kamu 145,5 cm, terus berat badan kamu 65,3 kg. Nah, itu kan ada koma-komanya. Nah, itu adalah beberapa contoh dari data kontinu. Gitu. Kemudian ada dasar-dasar desain visualisasi data. Jadi ketika kita mendesain sesuatu, memvisualisasikan sesuatu, itu pasti kita bakal bersinggungan atau mainan sama warna. Jadi penggunaan warna ini maksudnya apa? Jadi teman-teman bisa menonjolkan informasi atau pola tertentu dengan warna yang berbeda. Misalkan
kita punya lancar terus di tahun 2019 kayak gini 2020 nggak beda jauh sama 2019 terus tiba-tiba 2021 tuh dia melonjak. Nah teman-teman bisa nih desain oh yang ini nih yang beda segini ini dengan warna merah misalkan bisa biar menyala biar beda segini dari yang lain. Tujuannya apa sih kita memberikan warna yang beda mungkin karena kita ingin menonjolkan informasi tersebut bahwa di tahun 2021 ini terjadi perubahan yang signifikan nih. Jadi penjualannya melonjak tajam kayak gitu. Jadi penggunaan warna di sini tuh maksudnya kita bisa menggunakan warna berbeda untuk menonjolkan informasi atau pola tertentu kayak gitu. Terus ada pengaturan atau tata letak atau layout. Jadi dengan ketika kita membuat sebuah dashboard itu kita itu uh, perlu untuk mengatur tata letaknya agar si yang melihat dashboard itu jadi cepat ngerti gitu. Jadi misalkan kalau yang ngelihat dashboard kita nih orangnya sibuk banget dia cuma punya waktu 5 menit jadi cuma susut gitu. Nah, usahakan tuh dia bisa apa ya bisa langsung dapat insight dari dashboard kita. Caranya gimana ya diatur sedemikian rupa tata letaknya jadi informasi apa dulu yang digedein misalkan terus yang lainnya rada lebih kecil juga nggak apa-apa karena kan informasi utamanya itu misalkan di tengah ditaruh di tengah terus lainnya itu kayak uh, melengkapi kayak gitu. Ini misalkan informasi utamanya, kemudian ini yang melengkapi ada 3 kayak gitu. Nah itu diatur sedemikian rupa. Jadi orang pasti melihatnya ke sini dulu, terus baru ke sini ini bentuknya Z gitu kan. Kemudian ada lagi misalkan nih teman-teman ya, filter filter di sini terus ada apa ya? Ada komponen dashboardnya. Misalkan ini bar chart, ini pie chart, ini line chart, terus ini apa? Nah, terus teman-teman tata nih sedemikian rupa. Oh, gini deh biar ngeliatnya tuh gini set 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 gitu kan. Jadi teratur gitu liatnya. Jadi dapat oh kayak gitu ya. Jadi jangan kayak asal naruhnya di sini, ini, sini gitu. Jadi sebaiknya terapi. Ya itu tata letak layout. Kemudian untuk tipografi, jadi ketika teman-teman punya dashboard, terus teman-teman tuh punya judul, nah jadi judul itu usahakan lebih besar dibandingkan komponen lainnya. Maka ini judulnya apa ya? COVID, COVID. Nah terus ya udah ini kan judul, berarti untuk menunjukkan ini tuh dashboard COVID. Nah terus kayak ada lagi ini untuk jumlah jumlah orang yang terjangkit. Nah ini kan lebih kecil dibandingkan judul. Terus ini misalkan ada informasi lagi. Oh, ini adalah data tahun gini sebagai informasi penjelas gitu. Nah, ini bisa ukuran fontnya itu lebih kecil dibandingkan apa namanya ini tadi teks yang untuk mewakili baca misalkan. Jadi tipografi juga diperhatikan biar si pembacanya dashboard itu bisa ngerti. Oh, ini tuh hal yang perlu diperhatikan. Oh, ini tuh keterangan aja. Kayak gitu. Selanjutnya ada pemahaman data dan persiapan untuk visualisasi. Jadi tadi teman-teman udah ngerti datanya, udah baca datanya, udah ngerti kolomnya apa aja, terus udah ngerti dari kolom yang saya miliki ini saya mau ngapain, udah punya tujuan. Nah, kemudian masukkan teman-teman ke tahapan di mana teman-teman ingin buat dashboard. Nah, ketika ingin buat dashboard, teman-teman itu pertama melakukan pembersihan data kan. Entah nanti data setnya teman-teman tiba-tiba ada yang nol, ada garis yang kosong, atau mungkin apa ya penulisannya kurang konsisten, inkonsistensi kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa melakukan pembersihan data terlebih dahulu kayak gitu. Nah, ketika teman-teman melakukan pembersihan data, teman-teman diharapkan itu berkonsultasi dengan si data owner atau pemilik datanya. Tujuannya biar hasil analisisnya teman-teman itu nggak menyimpang jauh. Bahkan yang dihapus tuh ada ratusan data. Nah, terus dengan dihapusnya ratusan data ini, hasil analisisnya teman-teman, misalkan teman-teman mau melakukan prediksi, itu jadi nggak akurat karena teman-teman menghapus terlalu banyak. Terus atau enggak teman-teman tuh nggak pengen menghapus tapi mengganti dengan angka tertentu. Nah, angka yang teman-teman jadikan sebagai pengganti itu ternyata tuh kurang sesuai gitu karena teman-teman ganti sesuai dengan anggapannya teman-teman sementara data owner itu enggak.
dengan digantinya dengan angka yang teman-teman lakukan tuh jadi datanya tuh nggak sesuai gitu. Jadi melenceng kayak gitu. Nah, jadi usahakan ketika melakukan pembersihan data, teman-teman itu berkonsultasi dengan data owner atau pemilik datanya. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak bisa reach out data ownernya, udah usaha semaksimal mungkin, tapi data ownernya nggak ada, ya udah teman-teman kasih aja keterangan, misalkan dari data ini yang kita gunakan di sini, misalkan ini adalah data segini. Dari misalkan 500 data, kita melakukan penghapuskan terhadap 200 data, karena 200 datanya itu kosong. Jadi kita pakai hanya 300 data. Pokoknya diberi keterangan sejelas mungkin agar si pembaca datanya itu mengerti kenapa visualisasinya bentuknya kayak gini. Oh, kenapa kok jadi 300 doang, katanya 500. Karena teman-teman nggak bisa merich out di data owner, ya udah dengan adanya keterangan ini itu udah nge-cover potensi teman-teman dianggap menyebarkan berita hoax. Kemudian ada transformasi data. Jadi teman-teman ketika udah dapat datanya, terus teman-teman tuh pengen kayak kayak apa namanya, em, menambahkan kolom baru atau misalkan menghapus kolom kayak gitu. Nah, itu merupakan tahapan transformasi data. Kemudian memahami konteks data. Jadi seperti rentang waktu atau lokasi. Jadi misalkan kalau di data set teman-teman ada kolom waktu, terus ada kolom jumlah, ya teman-teman harus pahami terlebih dahulu. Ini tuh jumlah apa ya? Oh, ketika saya jumlahin dua hal ini, berarti kalau ini saya jumlahin, berarti ini merepresentasikan jumlah produksi di bulan November, misalkan gitu. Jadi harus pahami benar-benar kalau ada konteks waktu atau bahkan lokasi. Nah, kemudian ada pemilihan alat dan platform visualisasi data. Jadi ketika ingin memvisualisasikan data itu tidak hanya menggunakan Power BI atau Tableau, tapi bisa juga menggunakan Excel. Jadi Excel itu dapat digunakan ketika teman-teman ingin memvisualisasikan data sederhana seperti bar chart, line chart, pie chart. Nah, Tableau ini dan Power BI bisa digunakan untuk visualisasi yang lebih interaktif, terus pembuatan grafik kompleks. Nah, selain kedua hal ini, kedua tools ini, ada juga ada juga yaitu um, apa namanya, ada juga uh, SAS, namanya SAS, ada tuh SAS. Jadi dia itu bisa membuat dashboard yang prediktif. Jadi kan teman-teman nih membuat dashboard deskriptif. Nah, dia juga bisa preskriptif dan prediktif. Misalkan di tahun 2029 yang terjangkit, bukan terjangkit COVID, kayak potensi banjirnya itu berapa banyak kejadian banjir kayak gitu, itu kan prediktif. Itu SAS bisa mengakomodir hal tersebut karena memang ada machine learning di dalamnya kayak gitu. Nah, kemudian kita akan mengenal mengenai Power BI. Jadi Power BI merupakan salah satu tools untuk eksplorasi data membuat dashboard. Jadi dengan adanya dashboard kita bisa mendapatkan insight kayak gitu. Nah, kemudian mewakili data melalui visualisasi membuat orang-orang mampu menganalisis dan menafsirkan data dengan lebih cepat. Jadi teman-teman tadi kan udah lihat tuh di awal kayak ada slide yang orang menolak, ada orang yang terima kayak gitu. Nah, dengan adanya visualisasi kan bisa dapat insight lebih cepat, bisa lebih ngerti. Oh, ini target. Oh, ini data target. Oh, ini data realisasi. Oh, ini data untuk menunjukkan apakah targetnya itu sudah melampaui atau belum. Kayak gitu. Nah, kemudian ini saya dapatkan dari Microsoft Learn ya terkait Power BI. Jadi ada tiga komponen utama dari Power BI, itu Power BI desktop, service, sama mobile. Jadi desktop itu kayak yang kita punya untuk membuat dashboard. Nah, service sebenarnya bisa juga digunakan untuk membuat dashboard, tapi bedanya apa service dengan desktop? Jadi kalau service itu dia bisa apa ya, berkolaborasi. Jadi kalau teman-teman pengen buat dashboard bareng-bareng sama rekan-rekan kerja, diedit bareng terus share secara online bareng gitu lewat internet. Nah, itu bisa bisa menggunakan Power BI Service. Tapi yang bisa menggunakan Power BI Service ini kalau misalkan sekolah teman-teman, kampus teman itu langganan Power BI, kayak kantor teman-teman langganan Power BI.
Nah, teman-teman bisa pakai Power BI Service. Tapi kalau free ini cukup Power BI Desktop juga udah bisa bikin dashboard kayak gitu. Nah, ini adalah gambaran dari Power BI Desktop, Service, sama Power BI Mobile. Di desktop kayak yang kita punya, terus Service ini kita bisa edit barang-barang, share barang-barang kayak gitu. Terus ini Power BI Mobile. Nah, alur alur dari Power BI itu ketika kita ingin membuat visualisasi data menggunakan Power BI itu ada tiga alur. Alur pertama itu connect to data, jadi get datanya dulu. Teman-teman punya dataset, dimasukin dulu ke Power BI, baru kan bisa dibuat visualisasinya. Nah, kemudian ada transform. Ini ada transform. Jadi tahapan kedua ini, kalau misalkan teman-teman itu melakukan transform, misalkan nambahin kolom, hapus kolomnya itu di luar Power BI juga bisa. Jadi pilih antara di dalam Power BI atau di luar Power BI. Kalau di luar Power BI berarti sebelum di get data, sebelum dikonekin data saya teman-teman ke dalam Power BI, sebelum diimport kayak gitu, nah teman-teman melakukan transformasi data dulu di Excel misalkan. Di Excel ditambahin kolomnya, mau kolom bulan. Kalau udah ditambah, baru apa namanya dimasukin ke Power BI kayak gitu. Get data in, konekin gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang nggak mau melakukan, maunya melakukan transformasi data itu dalam dalam Power BI-nya, ya udah teman-teman tuh melakukan transformasi data dulu. Jadi ketika datanya di load, ketika di get data, teman-teman klik transform data kayak gitu. Nah, kemudian create visualization and report with Power BI Desktop. Jadi ketika udah datanya dikonekin, terus ditransform, nah kemudian baru bisa teman-teman buat visualisasinya. Jadi sebenarnya dari tahap ini bisa langsung lompat ke sini. Kalau teman-teman tadi melakukan transformasi datanya itu di luar Power BI, tapi kalau misalkan di dalam Power BI, ya udah bukannya bisa. Nah, selanjutnya ini adalah overview dari Power BI. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, itu ada get data, tempat buat nge-import data. Kemudian di bagian kiri ini ada buat um, yang pertama ini melihat kanvasnya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ngeklik apa namanya, ngeklik ini, itu bakal tampil kanvasnya. Yang ini nih, halaman ini. Nah, terus kalau tingkat yang kedua, ini bakal nampilin datasetnya teman-teman. Jadi tadi dataset teman-teman diupload. Nah, terus semua kolomnya bakal tampil tuh di situ. Semua barisnya juga. Nah, terus kalau yang ketiga ini, itu melihat keterhubungan antar tabel. Kan kalau di Power BI itu kita bisa get data dari berbagai macam sumber ya. Bisa dari Excel, dari BMS, dari MySQL, dari Postgres, terus bisa juga bentuknya CSV. Nah, biasanya kalau teman-teman kayak nge-import dari database, itu kan database terdiri dari beberapa tabel ya. Misalkan ada keterhubungan antara tabel user dengan tabel uh, penjualan, misalkan gitu. Nah, nanti keterhubungan antar tabel itu bakal nampak kayak gitu di bagian ketiga ini. Tapi karena kita pakai Excel, biasanya yang akan muncul adalah kolom-kolomnya, nggak ada keterhubungan apapun. Jadi yang muncul keterhubungannya itu adalah apa namanya? Um, Kalau yang itu database kayak gitu. Nah, selanjutnya di bagian kanan ini di sini itu ada panel filter. Jadi teman-teman bisa ngefilter datasetnya teman-teman kayak gitu. Kemudian di sini ada panel filter tempat grafiknya teman-teman mau pakai apa. Terus di bawahnya ada pengaturan. Misalkan kalau pakai bar chart, ya udah x-axisnya ada apa, axisnya ada mau diisi field apa di sini. Nah, kemudian di sebelah sini itu ada panel fill. Nah, itu tuh untuk menampilkan seluruh kolom atau seluruh, apa ya, seluruh kolom di datasetnya teman-teman. Oke. Wah,
Oke. Sebelum kita lanjut ke transform data, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Belum ada, Bu. Oke, kalau misalkan belum ada, kita lanjut lagi ke materi mengenai transform data. Jadi tadi kita udah sempat bahas sedikit kalau transform data tuh kayak tahapan di mana teman-teman bisa nambah kolom atau ngutak-ngatik atau mengolah si kolomnya teman-teman itu. Nah, transform data itu bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman selesai nge-get ya, nge-get data. Jadi teman-teman nge-get data, terus nanti datanya teman-teman itu bakal muncul previewnya. Nah, ada tombol di bawah ini itu bakal aktif, yaitu load, transform data, dan cancel. Kalau teman-teman tadi udah melakukan tambah kolom atau ngapain datanya itu di luar Power BI, misalkan di Excel dulu di Takati terus udah fix nih, oh udah fix nih, yaudah saya mau bikin dashboardnya pakai Power BI gitu. Ya udah berarti teman-teman bisa langsung nge-load data, pencet yang tombol ini load. Tapi kalau teman-teman belum nih, saya tadi mau bikin filter bulan, tapi saya belum nambahin di dataset saya belum ada. Ya udah, saya masih nambahin dulu nih. Ya udah teman-teman ketika habis get data pilih aja transform data buat nambahin si kolom itu. Nah, nanti ketika teman-teman udah selesai nih nambah data, ngutak-ngatik datasetnya, nah teman-teman tuh jangan lupa kliknya ke menu file, terus kliknya close and apply. Jadi transformasi yang teman-teman lakukan terhadap dataset teman-teman itu biar ke save. Jadi tadi kalau misalkan nambahin kolom, ya udah biar datanya itu apa tuh datanya tuh kesimpan. Oh, kolomnya kesimpan, kolom barunya udah kesimpan. Nah, baru nanti bisa divisualisasikan. Jadi jangan lupa pencet close and apply. Nah, selanjutnya kita akan hands on mengenai Power BI. Jadi kurang lebih saya mau bikin desain dashboard kayak gini. Ada bar chart, bar chart, terus ada card-nya, terus ada filter. Jadi kurang lebih kayak gini saya mau buat, tapi nggak semua akan saya bikin. Jadi kita langsung hands on aja ke kemana? Ke Power BI. Sebentar saya stop share dulu. Eh, stop share. Oke, terus saya buka Power BI. Nah, terus di sini layar saya di Power BI atau masih di PPT ya, teman-teman? Power BI, Bu. Oke, Power BI, Bu. oke, jadi layar saya udah di Power BI ya. Nah, kemudian teman-teman kita pilih blank report aja. Terus nanti kan di sebelah kiri kayak yang tadi kita lihat tuh report view, terus ada table view. Nah, report view ini adalah kanvasnya teman-teman. Terus table view itu nanti muncul data teman-teman. Kita coba get data dulu. Get data, terus ini banyak nih macamnya. Kita pakai CSV bisa, DBMS bisa. Kita pakai Excel aja. Saya punya data ini. Terus kemudian kita loading dulu karena datanya lagi dibaca. Nah, ini itu preview dari dataset saya. Nah, ini ada bacanya tiga ya. Jadi ini ada file Excel saya secara keseluruhan. Terus ada sheet-nya. Ini ada dua sheet ya kebacanya. Tapi yang sheet satu ini kosong. Ada sheet namanya V1 pelapor. Nah, saya sih pakai ini atau ini itu bebas. Nah, saya coba pakai sheet yang V1 pelapor aja. Nah, di sini kan ada tiga nih. Ada apa tuh? tiga, tiga tombol aktif ya. Tapi saya mau, saya udah mempelajari nih datanya. Oh, datanya ini semua kolomnya ada A, B, C, D, E, F, G.
Dan saya tahu nih tujuan saya ingin membuat yang kayak tadi tuh yang di PPT. Di PPT kan ada filter dan lain sebagainya ya. Nah, em, tadi sampai oh ya, saya kan mau bikin filter ada bulan. Tapi saya tahu nih data saya belum ada nih bulan. Ada sih date and time, tapi saya maunya yang kebaca bulan doang. Ya udah saya berarti mau nambahin kolom ya. Ya udah saya berarti harus transform data saya dulu. Karena saya belum uh, utak-atik data saya di luar Power BI. Tadi kan langsung import. Nah, kemudian em, sebentar, sebentar ya, sebentar. Oke, jadi em, apa ya tadi sampai mana? Oh ya, saya tuh mau ngebuat kolom baru kan. Nah, saya udah masuk ke Windows-nya siapa nih namanya transform data kan. Nah, terus saya mau nambah kolom. Jadi ada muncul functionnya ya, mirip kayak Excel ya. Ada fx-nya, mungkin function. Nah, terus saya pengen nambah kolom. Jadi saya ke menu add kolom. Nah, di menu add kolom ini, saya nambah klik yang ini, custom kolom. Iya. Nah, kemudian akan muncul pop-up Windows, yaitu custom kolom. Nah, saya nama ini bulan gitu ya. Bulan. Bentar. Bulan. Saya mau ngetik bulan sesuatu. Bulan. Nah, kemudian saya masukin rumusnya. Jadi rumus di Power BI itu mirip-mirip kayak Excel. Jadi kalau mau mengubah jadi tahun, kan kalau di Excel itu kan year ya, ada kata-kata year-nya. Terus kalau jadi bulan, month gitu kan. Nah, di Power BI itu sama, kayak pakainya year, pakainya month, pokoknya kurang lebih sama lah. Tapi memang ada sintaks yang berbeda. Karena si Power BI ini pakai DAX. Jadi sintaksnya itu pakai DAX. Ada tambahan sintaks lebihnya lah gitu tambahannya. Jadi teman-teman kalau mau aduh mau ngebagi di Google apa ya? Ya teman-teman bisa searching dulu di Google sintaks DAX-nya buat ngubah ke bulan tuh apa sih? Atau teman-teman bisa ketik aja karena ini sama mirip-mirip kayak Excel ya udah ketik aja month. Terus nanti akan muncul suggestion DAX-nya akan men-suggest Mas, oh kamu pengen ngubah jadi bulan ya? Oh, ya udah ada pilihannya nih, ada date.month, ada date.month name. Karena teman-teman, karena saya mau apa ya? Karena mau nampilinnya tuh filter bulannya tuh kayak Januari, Februari, bukan satu, dua, tiga gitu. Ya udah saya pilihnya yang teks, yang month name. Nah, kemudian kemudian saya pakai kolom yang namanya created ad. Jadi kapan si laporan itu dibuat jadi kreatif tab-nya. Jadi saya mau melihat kapan laporan itu dibuat berdasarkan bulan. Ya udah saya insert. Nah, kemudian kita lihat di bawah sini ada sintaks yang error. Data. Ya udah, alhamdulillah kan nggak ada error. Ya udah kita bisa okein. Oke. Nah, nanti di sini muncul nih apa muncul kolom baru bulan. Tadi kita namainnya bulan ya. Terus ada Januari. Kita ngambilnya dari data creative ad. Creative ad itu yang mana sih? Creative ad itu di tengah-tengah ini. Nah, gitu. Oke, berarti udah nih, udah selesai. Cuman mau nambahin bulan aja ya udah. Jangan lupa tadi apa close and apply. Jadi setelah transformasi data dilakukan ya udah close and apply. Nah, nanti datanya bakal diproses, di load ke dalam kanvasnya teman-teman.
dengan menyimpan tadi perubahan yang udah teman-teman lakukan di bulannya itu simpan. Coba kita lihat dulu di panel field ini, panel data apakah ada bulan. Oh ada nih. Yang tadi kita buat bareng-bareng di transformasi data udah ada, bulannya udah masuk. Ya udah, kita coba buat sesuai dengan mockup kita tadi. Mockupnya tadi ada bar chart. Udah kita masukin bar chart, tapi bar chartnya berbicara mengenai kota dan jumlah laporan. Oke, kita pilih aja di panel visualization ini bar chart. Bar chart. Nah, udah kan. Nah, terus tadi kita pengen masukin kota. Nah, kita karena banyak nih, saya males cari. Ya udah, saya ketik aja kota. Nah, muncul kan muncul hasil search-nya kota. Oke, terus kemudian G-nya itu tadi apa? G-nya di mockup itu jumlah laporan. Oke, jumlah laporan saya bisa pakai trace number. Oke, jadi em, ini trace number-nya di count sama Power BI-nya. Ini count trace number. Nah, udah jadi nih apa namanya bar chart saya. Jadi dilihat berdasarkan kota, terus jumlahnya berapa nih kota. Tiap tim itu melaporkan sebanyak berapa. Nah, kemudian saya itu ingin em, mengedit nih desain dari bar chart ini. Misalkan saya pertama mengaktifkan dulu ya si bar chart ini. Jadi kalau chart tersebut aktif, itu ditandai dengan ada kotak yang mengurung si chartnya itu. Coba kalau kita nonaktifin, kita klik dimanapun di Canva, nggak ada kotaknya kan, nggak ada kotak yang mengurungnya. Kalau kita aktifin, baru ada kotak yang mengurung. Nah, ini tandanya aktif gitu. Terus misalkan nih kalau teman-teman lagi aktif di bar chart, terus teman-teman ngeklik em, grafik lain, misalkan pie chart atau pie chart deh. Nah, jadi nanti si siapa namanya si bar chartnya itu akan tergantikan oleh pie chart. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin grafik baru, jangan lupa di nonaktifin chat aja asal di kanvas daerah manapun. Jadi nggak ada kotak yang mengurung lagi. Nah, itu baru teman-teman tambahin pie chart. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Di nonaktifin dulu baru tambahin. Nah, saya mau ngutak-ngatik yang bar chat, berarti saya aktifin lagi, saya klik lagi kan. Terus tandanya ada nih kotak yang mengurung si bar chat ini. Nah, kemudian saya lihat di panel visualization. Di panel visualization ini kan ada beberapa tab nih. Ada tab visual, ada format visual. Nah, saya pilih format visual karena saya mau mengutak-ngatik, saya mau ngilangin nama kota ini. Nama kota. Nah, itu kan nama kota itu x-axis ya. Berarti saya title-nya oke, hilang. Kemudian yang Y juga saya pengen hilangin. Berarti title-nya saya offin. Oke. Nah, kemudian saya itu pengen nampilin. Ini kan berarti data discrete ya, data laporan. Saya pengen nampilin label. Data label saya onin. Nah, itu jadi muncul Jakarta Timur 233, 93, dan lain sebagainya. Nah, terus ini ada ini nih ada mengganggu count of trace-nya. Saya mau jadi hilang. Jadi broadcast-nya kayak gini. Nah, kemudian em, apa ya? Kemudian ini tuh bisa juga ditampilkan. Ini kan bentuknya data discrete kan yang ditampilkan itu adalah data discrete kan. Kita juga bisa menampilkan jadi value-nya itu persentase. Teman-teman klik aja di drop down-nya ini terus show value as percent of grand total. Jadi ditampilnya itu relatif terhadap total keseluruhan, tapi dalam persen. Kayak gitu. Kita balikin aja ke count. Oke. Terus teman-teman kalau merhatiin di sini tuh ada kayak satu bar, tapi dia tuh nggak ada keterangannya, nggak ada ekspresnya. Jadi dia tuh kayak kota gaib gitu ya, kota nggak ada kota administrasi apa nih. Nah, kita tuh pengennya yang tampil itu adalah kota administrasi Jakarta.
Jadi kita aktifin lagi terus kita ke filter. Jadi teman-teman ini kan yang kita pakai jadi x-axis itu kan nama kota, y-nya itu adalah trace number. Berarti kalau kita ingin menghilangkan data yang kosong, berarti kan kita harus ngotak-ngatik di bagian x-axis. Jadi kita ya udah ke bagian panel filter, terus kita cari nih yang nama kota. Oh ini nih, yang ini kan trace number. Oh yang nama kota, pencet aja drop down-nya. Terus kita lihat, oh kita select all. Nah, terus yang ini ada nih yang kosong sejumlah 274. 274 kosong. Oh iya. Terus yaudah kita uncek aja. Cek. Nah, nanti dia itu akan hilang. Jadi yang tampil itu yang punya kota aja, yang nggak punya kota nggak ikutan main. Kayak gitu. Itu untuk di pie chart. Pie chart itu kurang lebih sama. Teman-teman bisa masukin aja values-nya. Misalkan ini apa tadi? Kategori, kategori laporan, kategori name. No, no, no. Kategori name, kategori name banjir dan lain sebagainya. Itu cuma misalnya ambilin dalam banyak. Jadi untuk yang pie chartnya itu juga bisa kayaknya misalkan menampilkan kategori yang paling banyak apa sih banyak filter. Kita mau bikin filter jangan lupa dinonaktifin dulu. Kita tambahin slicer. Nah, kemudian yang kita mau jadikan filter di sini adalah bulan. Bulan. Nah, si bulan ini kita mau bentuknya itu adalah drop down aja ya udah kita format visual slicer setting. Pokoknya kalau terkait stylenya itu kita ke tab yang format your visual. Tapi jangan lupa sebelumnya diaktifin dulu. Jadi ada kotak yang mengurung chart kita. Kemudian, nah dia akan muncul filternya kebetulan data saya berarti adanya cuma Januari. Coba kita isi dari awal sampai akhir isinya bulannya Januari doang. Oh iya benar Januari doang. Jadi yang muncul itu Januari aja. Kalau nanti ada datanya lebih variasi, itu ada Januari sampai Desember. Kayak gitu. Nah, teman-teman kalau misalkan kita buat filter, kalau kita buat filter terus kita selain filter itu ada komponen chart yang lain, ini kan kayak ada bar chart, ada pie chart. Nah, secara default itu Power BI akan membuat semua komponen chart yang ada di kanvasnya teman-teman itu akan mengimplementasikan atau akan terpengaruh filter. Jadi kalau filter dimainin, semua chart yang ada di kanvasnya teman-teman itu akan mengikuti filter itu. Jadi misalkan kalau em, ini lagi anteng-anteng nih semua bulan, 12 bulan misalkan ditampilin. Nah, terus tiba-tiba teman-teman tuh mainin filter ini, misalkan mau nampilin yang bulan Januari aja.
semua chart yang ada di kanvasnya teman-teman itu akan terpengaruh oleh filter. Jadi dia akan mengupdate nilainya. Nah, dan yang Januari aja. Ini kebetulan nggak ada yang berubah karena kan data saya dari Januari semua ya. Jadi kalau saya udah klik juga nggak ada ngaruh gitu. Tapi kalau misalkan ini datanya adalah 12 bulan, ini filternya lagi di posisi all ya. Jadi semua bulan dihitung. Nah, terus ketika saya pilih Januari misalkan, terus nanti jadi ini kedua filter bar chart dan pie chart itu akan berubah menjadi memunculkan data yang hanya bulan Januari aja. Jadi dua-duanya itu ada. Nah, gimana caranya kalau saya pengen si pie chart ini tetap apa adanya, gitu, nggak usah berubah. Jadi menampilkan semua bulan, sementara yang nanti terpengaruh oleh filter hanya yang bar chart gitu. Jadi yang ini terpengaruh filter, yang pie chart nggak usah gitu. Nah, itu bisa diatur. Jadi caranya teman-teman aktifin dulu chart yang filter. Nih saya klik. Terus jadi kan di bulan ini ada kotak yang mengurungnya ya. Itu berarti kan chart yang filter udah aktif. Nah, terus saya ke format nih. Format, terus edit interaction. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman bisa lihat. Terus saya geser. Bentar, bentar. Kemudian saya aktifin. Ada kotak yang mengurung. Terus saya ke format. Terus edit interaction. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Ini tuh ada dua tanda ya, masing-masing chart. Jadi chartnya si siapa nih namanya? Bar chart itu dia punya dua tanda nih, ada kayak bar chart dan corong, serta ada lingkaran yang garis gitu, kayak larangan gitu. Terus di pie chart juga ada nih corong, bar, bar chart dan corong, serta ada lingkaran yang ada garisnya. Nah, teman-teman lihat nih yang satu hitam, yang satu hitam putih. Nah, tadi kan defaultnya Power BI itu akan membuat semua komponen chart itu akan terpengaruh oleh filter. Kayak gitu kan. Berarti yang aktif ini adalah yang hitam. Yang aktif ini yang hitam. Jadi ini akan terpengaruh filter, ini akan terpengaruh oleh filter. Kalau teman-teman saya teman-teman lihat tuh ada tulisnya yang muncul filter kalau saya deketin ke kayak saya hover ke yang bulat itu tips yang muncul itu adalah non. Nah, kalau misalkan pengen si grafik atau si chart ini nggak terpengaruh oleh filter, ya udah teman-teman klik yang bulat larangan ini yang ada garis. Klik jadi hitam kan. Jadi berubah nih yang hitam jadi gantian nih jadi yang bulat terus yang gantian nih jadi berarti yang aktif itu adalah yang hitam. Yang aktif sekarang ini adalah si non. Jadi si pie chart ini nggak akan berubah atau nggak akan terpengaruh oleh filter. Mau ini filter diganti dengan apapun, si pie chart ini akan menampilkan data apa adanya. Jadi nanti yang terpengaruh oleh filter hanya yang bar chart. Paling untuk BI. Jadi kayak gitu. Oke, ada lagi sebenarnya satu tuh buat dashboard namanya itu Looker Studio. Jadi sebelum saya tutup, saya pengen menunjukkan secara sekilas si Looker Studio. Saya stop share gitu. Nah, browser saya mana? Ini saya punya browser ya. Teman-teman pasti juga punya browser. Terus buka aja Looker Studio. Terus nanti akan muncul searching yang pertama tuh Looker Studio. Nah, kalau pertama kali teman-teman buka Looker Studio nanti bakal ada apa ya? Bakal ada kayak settingan itu. Apakah ada um, untuk mengkonekkan Google Drive saudara ke Looker Studio misalkan kayak gitu. Terus saudara tuh dari negara apa? Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sebelumnya ini layarnya nampilnya browser saya Looker Studio atau masih di mana ya teman-teman? Udah kelihatan belum? Di browser, Bu. Oh, oke. Jadi ini adalah tampilan dari Looker Studio. Jadi kalau teman-teman klik blank report itu akan muncul pop-up windows kayak gini, add data to report. Sebenarnya add data ini bisa teman-teman klik secara manual di sini nih. Browser saya yang saya
Di Local Studio ini teman-teman bisa ngimport data dari berbagai macam sumber, bisa streaming dari Google Analytics. Biasanya untuk apa ya? Mentrace hmm, trafficnya aplikasi teman-teman kalau teman-teman punya website, terus teman-teman pengen tahu berapa jumlah orang yang mengunjungi website saya atau aplikasi saya, itu bisa pakai Google Analytics. Nah, kalau teman-teman bisa juga pakai Google Sheet, spreadsheet. Bisa juga file upload tapi tipenya CSV. Sekarang saya pakai Microsoft Excel kayak gitu. Microsoft Excel. Nah, ini saya udah nih, udah punya ada P1 pelapor, ada tabel. Nah, saya pilih yang sheet P1 pelapor ya. Jadi saya bakal include entire worksheet aja. Terus saya menggunakan baris pertama. Biasanya kan kalau di Excel tuh sel yang pertama nomor satu itu adalah. Nah, saya ingin mempertahankan jadi yang sel pertama itu bukan data, melainkan judul kolomnya. Jadi saya centang yang ini, terus include hidden and filter cell. Jadi misalkan teman-teman biasanya punya Excel, terus teman-teman tuh nge-hide beberapa baris. Teman-teman nggak mau ngapus baris tersebut, tapi teman-teman hide. Nah, terus di sini itu teman-teman tuh ketika mau dibuat dashboardnya, teman-teman tuh tetap mau mempertahankan itu di hide atau udah tampilin aja gitu. Kalau misalkan ingin ditampilkan aja, udah nggak jadi hide-hide lah, itu centang aja ini. Terus ya udah teman-teman bisa add, add to report. Nah, terus nanti data kayak bentuknya itu sama sih, ada panel data field, terus ada panel untuk positionnya. Nah, bedanya grafik-grafiknya itu tersembunyi di drop-down ini. Teman-teman bisa lihat ada table, chart, ada time series, line chart, ada chart, ada pie chart, ada peta, dan lain sebagainya. Nah, terus ini dihapus saja, jadi dia otomatis membuatkan satu table gitu. Nah, teman-teman bisa hapus saja kalau emang nggak dipakai. Nah, terus em, teman-teman bisa bisa apa ya, bisa buat aja misalkan ini halaman pertama, terus teman-teman akan muncul nih setiap teman-teman buat sesuatu akan muncul style style panelnya. Jadi teman-teman bisa atur misalkan dua di sini. Terus teman-teman pengen ada ini ya, ada apa? Bukan sih, saya mau ngebuat kayak halaman gitu ya. Em, kita bisa atur-atur aja dengan kreativitasnya teman-teman. Oke, terus uh, filter node. Oke, terus teman-teman tuh pengen nambahin um, page baru. Jadi ini tuh pengen teman-teman update uh, ini halaman utama.
Demografi ini misalkan teman-teman mau nampilin apa ya? Oh, tadi aja dia sama kayak misalkan data apa ya? Dimensionnya, kan dimensionnya ini kita pilih tadi apa? Kota ya, kota. Nah, terus si siapa namanya? Si metriknya ini adalah tadi apa? Trace number. Trace number. Nah, terus udah kan, terus teman-teman tuh mau yang tadi pokoknya sama kayak yang kita lakukan. Teman-teman tuh mau atur stylenya di em, teman-teman mau nampilin show data labelnya jadi muncul angka di scriptnya tapi teman-teman mau ilangin apa kita mau ilangin title. Hmm, oke. Kayak gitu. Nah, ini adalah jumlah laporan. Terus teman-teman mau ngebuat yang namanya filter. Nah, itu caranya gini. Sorry, tadi saya salah. Saya tuh sebenarnya pengen bikin button yang kalau diklik saya di halaman utama, terus tapi kalau saya klik, saya tuh bisa lari ke demografi halaman. Saya tadi pakainya shape, tapi sebenarnya kita bisa pakai button. Saya kan file ini button link URL-nya. Nah, ini kita um, ceritanya kita pengen buat kayak halaman, ada beberapa halaman di dashboard. Nah, terus kita mau buat kayak button kalau button dia itu akan masuk ke halaman demografi ini. Oke. Nah, ini kita insert link terus nanti ada di sini kan. Ini kita nggak usah open link ini tab biar kita yang sama. Terus kita tentukan mau ke halaman mana. Tapi kan kita pencet apply terus kalau kita lihat di page tadi manage page kan ini nama halaman kedua nih itu kan demografi ya. Jadi nanti kalau tombol ini klik itu kita bisa lari ke demografi. Nah, terus coba kita view, terus new button ini kita klik, dia akan lari ke halaman kedua. Itu. Jadi kalau pakai Looker Studio kita bisa buat seolah kita kayak punya website gitu ya, website tapi sebenarnya ini tuh kayak dashboard, bisa ke halaman, pindah-pindah halaman kayak gitu. Kemudian ini ada data yang tadi tuh barnya itu masih muncul ya, barnya masih muncul. Kemudian kita melakukan filter. Jadi kita aktifin dulu bar chartnya ini, kemudian kita create a filter. Wait, wait, wait. Add filter, terus input.
exclude. Hmm, Tadi namanya apa? Condition. Oh, oke. Kita butuh akan hilang, oke hilang. Jadi kalau di Power BI tadi um, panel filternya ada sendiri. Jadi Looker juga ada sih, tapi dia letaknya di bawah, terus kita bisa add filter. Jadi kalau di Power BI tadi kan udah disediain filternya, tinggal dipilih select all atau um, beberapa hal lagi yang di uncheck check tadi ya. Nah kalau di sorry, di Looker Studio ini kita bisa ke sini ke bawah kita aktifin dulu si chartnya, terus kita ke bawah ada add a filter. Kita klik. Nah terus tadi kan kosong nih, belum ada. Nah kita create a filter. Nah, terus di sini kan ada pilihan antara input. Kita bisa kasih namanya ini, misalkan em, nama kota kosong, kayak gitu. Jadi nanti ketika teman-teman nambahin filter banyak-banyak, teman-teman bisa ingat ini filter yang mana ya, ini filter untuk apa ya, kayak gitu. Nah, terus di sini kan ada pilihan nih, ada drop down, include, exclude. Nah, teman-teman tuh tujuannya pengen apa? Saya tuh tadi tujuannya adalah ingin mengeluarkan atau menghapus bar yang dia nggak punya kategori kotanya. Jadi saya inginnya mengekspor bar tersebut. Jadi saya pilih ekspor. Terus saya ingin mengekspor apa? Saya pilih fieldnya. Walaupun tadi uh, kalau di siapa namanya di Power BI kan kita udah ya kita milih dulu sih fieldnya apa nama kota. Tapi kan emang udah disediain dimunculin sama Power BI-nya tadi kalau nggak salah di sini ada dua aja ya nama kota sama trace number karena kita pakai dua field itu. Nah, tapi kalau di lepas itu kita diminta untuk masukin lagi. Ya udah tadi nama kota. Ya udah kita pilih nama kota terus select ke conditionnya. Jadi mengekskludkan si nama kota ketika apa di chart tersebut saya mengekskludkan si kota ketika kondisinya apa ketika kondisinya nol dia nggak punya value kotanya. Nah, ya udah berarti udah kan. Nah, ini berarti save save. Nah, terus nanti ini tadi barnya udah hilang ya yang kosong. Jadi yang tersisa hanya kota-kotanya aja. Oke gitu. Oke. Kemudian untuk yang filter itu kayak pakai ini kita pilih AT control lagi terus kita pilih um, bisa filter juga bisa filter ini. Nah terus apa yang mau difilter tadi bulan ya atau misalkan apa ya yang ada di sini misalkan kota. Wait. Kan ini drop down list reference filter. Nah, ini bisa advance juga. Jadi, tadi udah masukin control field-nya itu nama kota. Nah, nama kota itu diapain? Yang sama dengan apa atau konten apa gitu. Itu bisa lebih advance. Kalau misalkan mau filternya yang sederhana aja, misalkan kayak drop down list di sini, terus kita filter nama kota nih. Oh, udah, berarti nanti akan ada filter gitu untuk si kota tersebut. Oke, paling itu sih materi untuk hari ini terkait visualisasi data. Dari sini ada yang mau teman-teman. Um, Kayaknya belum ada yang ditanyain ya terkait materi visualisasi data ini.
Jadi selanjutnya di minggu depan itu kalian udah bisa transisi ya ke Pak Sabo untuk ngajarin data analytics kayak gitu. Data analytics mungkin untuk semester ini saya ini yang pertemuan terakhir kita karena saya kan dari awal sampai UTS kayak gitu terus saya minta kelas pengganti hari ini dan kemarin terus ya udah berarti ini pertemuan kita terakhir sebelum nanti transisi ke Pak Sabo paling gitu sih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan kan sebelum saya tutup? Belum ada, Bu. Ya, em, saya akhiri aja kali ya untuk pertemuan hari ini. Oh ya teman-teman, walaupun kita masih ketemu di webdev, tapi saya boleh minta nggak teman-teman buat on cam. Jadi kayak pertemuan data analitik terakhir kita tuh saya pengen punya screen capture ini. Jadi teman-teman bisa on cam semua kah? Ya teman-teman, apakah bisa on cam? Kita mau foto dulu nih, pertemuan data analitik. Masa tadi nelfon Esa. Oke teman-teman, jadi ya udah yang bisa on cam aja uh, yang bisa on cam. Oke, saya hitung ya. Udah dua, satu, oke, tiga, dua, satu, tiga, dua, satu. Oke, oke terima kasih teman-teman. Buat yang lagi di jalan hati-hati di jalan. Oke, saya izin tutup kelasnya hari ini Data Analytics kelas B ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Intres. Terima kasih, Bu.